Baik, terima kasih teman-teman media yang hadir pada kesempatan sore hari ini dan terkhusus kepada Ketua Tim Pemenangan dan tim saksi ya, yang baru kembali dari rapat pleno KPU. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada hari ini tanggal 7 November, ya Desember, saya ulangi tanggal 7 Desember, telah dilaksanakan rekapitulasi oleh KPU Provinsi dalam penghitungan suara perolehan paslon nomor 1, 2, dan 3. Dan tentunya saya sekeluarga, Pak Victor, sekeluarga dan tim pemenangan dan 12 partai pengusung saya dan Pak Victor untuk calon gubernur Sulawesi Utara mengucapkan banyak terima kasih karena sampai detik ini paslon nomor 1 saya dan Pak Victor hasil rekapitulasi dari KPU posisi kami posisi yang teratas dengan prosentase 36,87% dengan perolehan suara 539.039.000. Tentunya kami dan Victor dan seluruh tim dan seluruh partai pengusung mengucapkan banyak terima kasih atas kepercayaan masyarakat Sulawesi Utara yang telah memilih kami untuk menjadi calon gubernur Sulawesi Utara periode 2025-2030. Tentunya kemenangan ini adalah kemenangan masyarakat Sulawesi Utara, kemenangan kita bersama bahwa hari ini masyarakat Sulawesi Utara sadar bahwa tanpa uang pun mereka memilih paslon nomor 1. Banyak dinamika di lapangan ya, tetapi kembali lagi militansi masyarakat Sulawesi Utara khususnya pendukung YSK Victor ya, mereka mampu untuk menjadi pelopor perubahan bahwa Sulawesi Utara ingin maju ya, ingin sejahtera. Itu sebabnya sekali lagi saya bersama Pak Victor dan tim mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Sulawesi Utara, di mana mereka secara sadar ya ingin bersama-sama dengan gubernurnya ya dan wakil gubernurnya untuk menuju Sulawesi Utara maju sejahtera berkelanjutan. Itulah visi kami. Tentunya misi-misi kami cukup banyak yang akan kita aplikasikan dalam program-program ke depan, di mana visi misi dan program ini akan kami pertanggungjawabkan kepada masyarakat bahwa itu bukan omong-omong saja, tetapi kita akan aplikasikan bahwa kami betul-betul akan menjadi teladan untuk masyarakat Sulawesi Utara. Dan kami berdua tentunya minta untuk masyarakat Sulawesi Utara membantu mengawasi pekerjaan kami. Berikan masukan untuk membangun bagaimana Sulawesi Utara lebih baik dari hari ini. Saya berharap, kami tim berharap tentunya hari ini selesai. Ya, maka mari kita bergandengan tangan. Yang kemarin tidak mendukung saya, tidak memilih saya, tidak masalah. Tetapi mari kita bersama-sama hari ini dan ke depan, 5 tahun ke depan, kita akan berpikir, berbuat untuk membangun masyarakat Sulawesi Utara, mensejahterakan Sulawesi Utara lebih dari hari ini. Terima kasih.
ini bukan emosi, luapan gembira. Ya, luapan gembira tentunya banyak cara ya Bapak Ibu Saudara. Ada luapan gembira dengan menangis, ya, ada luapan gembira dengan bernyanyi, ya, juga luapan gembira dengan berdoa. Kami tadi juga sudah mengawali untuk konferensi pers ini dengan berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan. Itulah ekspresi ya suatu kemenangan bisa dalam bentuk apa saja. Ya, itu cita-cita kami berdua. Seiring dengan nawacita Bapak Presiden Republik Indonesia, ya, Asta Cita berantas korupsi. Kenapa berantas korupsi? Koruptor ini akan merusak mentalitas masyarakat Indonesia. Koruptor ini akan mengganggu pertumbuhan dan perkembangan kemajuan masyarakat khususnya Sulawesi Utara. Itu sebabnya pemberantasan korupsi ini menjadi nomor 1 dari program-program YSK dan Victory. Oh iya, tadi saya sampaikan. Ya, yang tidak mendukung saya, mari mulai hari ini sudah selesai. Ya, ke depan kita bergandengan tangan untuk berpikir, berbuat, ya, untuk bagaimana kita memajukan dan mensejahterakan Sulawesi Utara lebih dari hari ini. Ya. Ya, 100 hari ini singkat sebenarnya, ya, dengan kompleksitas persoalan-persoalan yang ada di Sulawesi Utara, ya tentunya ini akan pertama di internal kita akan selesaikan persoalan-persoalan ini, ya kita akan tata organisasi untuk memperkuat ya basis untuk kita maju ke depan yang lebih maju dari hari ini. Ya tentunya visi misi apa yang sudah kita sampaikan dan bentuk-bentuk program ya ini akan menjadi prioritas ya dan ini akan juga terkomunikasi kepada pusat dan tentunya kepada DPRD kita yang punya dan masyarakat ya di mana kami selalu mengkampanyekan visi misi juga program-program kami dan itu akan kita bukti nyatakan ke depan 100 hari ya dari nanti setelah dilantik tentunya ya. Ya, saya banyak janji kepada Nusa Utara dan Bola Mongondo Raya. Kenapa? Hari ini terbukti, ya, suara saya ada di Bola Mongondo Raya dan di Nusa Utara. Ya, 8 kabupaten kota kami menang, ya salah satunya adalah Kota Bitung. 5 atau 4 kabupaten di Bola Mongondo Raya saya menang dan 3 Nusa Utara saya menang. Jadi ada 8. Tentunya masyarakat Bola Mongondo Raya, kemudian Nusa Utara, mereka mendengar visi misi. Apa yang kami paparkan, apa yang kami kampanyekan kepada mereka dan tanpa uang, ya mereka semua mempercayakan kepada kami untuk bagaimana ke depan memajukan Bola Mongondo Raya khususnya dan Nusa Utara. Ya, tentunya paling utama di Nusa Utara adalah listrik itu dulu. Ya, kalau sudah ada listrik pasti ada dampak ekonomi yang lainnya. Ya, energi terbarukan yang ada di sana kita akan bangkitkan baik kincir angin maupun solar cell ya, tenaga surya untuk bagaimana 24 jam masyarakat mendapat energi listrik. Kemudian kita bisa bangkitkan buat storage di sana. Karena mayoritas di Nusa Utara adalah nelayan, ya. Dan selanjutnya kita akan bedah, ya,
Karena kami sudah punya tim, ada berapa ya? Tim pakar ada berapa sekarang? 75 tim pakar, terdiri dari profesor, doktor, ahli-ahli Sulawesi Utara, apapun warna mereka, mereka sudah bersatu dengan YSK Victor untuk berpikir dan berbuat ke depan, gitu ya. Ya, terima kasih. Biasa dalam pertandingan itu menang dan kalah. Ya, kita kalau kalah ya kita gentleman saja, ya kan. Kalau ada menuntut kan ada jalurnya. Saya monitor memang mereka akan ke MK, ya silakan saja. Nah, itu kan hak politik yang dimiliki oleh paslon dan timnya. Silakan saja. Ya, kami mendengar bukan nomor satu yang dikomplain sebenarnya, penyelenggaranya yang yang digugat ya. Tapi kami juga tetap siap untuk silahkan mau maju kemana saja ya kami siap ya. Pak, masih banyak teman-teman. Selamat soal anak tahun soal yang bodoh dan biasa dengan pasur pasur Ini belum penetapan, tadi baru disahkan hasil suara selama pleno ini. Bagi kami hasil ini kami tidak berpendapat. Jadi bukan tidak menerima atau menolak, tetapi tidak berpendapat. Dan tadi saya sudah bacakan semua pendapat akhir kami dan keberatan. Intinya paslon nomor 2 menolak seluruh hasil pilkada Sulawesi Utara karena menurut kami telah berjalan dengan sangat tidak baik, sangat tidak normal, dipenuhi dengan intimidasi, dipenuhi dengan politik uang, dan semuanya telah berjalan dengan tidak sesuai dengan asas-asas demokrasi dan undang-undang tentang kepemiluan. Karena itu kami menolak semua hasil pilkada ini dan meminta pihak-pihak yang berkompeten dengan pilkada 2024 ini, baik KPU, Bawaslu, untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang merusak demokrasi di Sulawesi Utara. Itu sikap kami. Dan itu hak kami untuk menyatakan sikap. Apakah ada temuan dugaan penggelembungan suara? Kalau itu soal suara kami tidak komentar. Yang kami punya adalah bukti-bukti tentang intimidasi, bukti-bukti tentang politik uang, bukti-bukti tentang politik sembako, dan bukti-bukti terdapat pemaksaan terhadap saksi-saksi kami baik di TPS, diintimidasi di TPS, di tingkat pleno kecamatan maupun di tingkat pleno kabupaten. Itu yang kami punyai saat ini. Dan menjadi alasan untuk menolak. Dan itu semua itu menjadi alasan untuk menolak seluruh hasil
Pilkada 27 November 2024. Pak, bisa Jadi dari diperjelas 02 itu yang mau minta untuk didiskualifikasi siapa, Pak? Yang mau didiskualifikasi Iya. siapa? Tadi kan Tergantung siapa yang melakukan. Yang pasti bukan kami. Jadi bisa disimpulkan pilkada ini syarat kejahatan demokrasi. Iya, dan Sulawesi Utara seperti yang saya katakan dalam pendapat akhir kami tadi, bahwa Sulawesi Utara itu telah bersemayam demokrasi yang luar biasa sejak nenek moyang kita. Dan Sulawesi Utara itu selalu menjadi contoh demokrasi bersemayam dengan baik. Jadi Tetapi ini dirusak oleh Pilkada 2024, di mana ada paslon yang melakukan hal-hal yang buruk yang dilarang oleh undang-undang. Jadi saksi paslon 2 mewakili partai Cagup 02 untuk PSU kembali. Kami tadi menuntut itu, menuntut PSU dilakukan kembali dan mendiskualifikasi paslon yang melakukan pelanggaran Tapi undang-undang. ujung-ungnya itu tetap akan masuk ke MK, Pak. Kemungkinan kami masih mempelajari kemungkinannya seperti apa. 02 itu menemukan indikasi yang sedang viral sekarang itu ada intervensi yang disebut partai coklat. Kami tidak menyebut partai coklat atau partai apapun, kami menyebutkannya sebagai APH, aparat penegak hukum. Makasih. Oke, terima kasih. Melaksanakan rekapitulasi dan menetapkan, dan sudah kami bacakan sebagai surat keputusan, tetapi sebagaimana ketentuan yang mengatur bahwa ada waktu 3 hari yang diberikan kepada pihak untuk menyampaikan permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam tahapan perselisihan hasil pilkada yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Tentu akan kami tunggu ya. Kalau ada tentu kami akan hadapi itu, dan apa yang sudah kami hasilkan tentu kami akan pertahankan. Tetapi kalau tidak ada, kami akan lanjutkan dengan menetapkan pasangan calon yang terpilih. Tadi juga Ketua ada saksi paslon yang tidak menandatangani, itu seperti apa Ketua? Kalau itu kan hak dari masing-masing saksi paslon, dan memang itu dimungkinkan dalam PKPU rekapitulasi dan pedoman teknis rekapitulasi berjenjang yang sudah diatur oleh KPU RI, sehingga bagi kami itu tidak masalah. Tapi kan mereka mengikuti sampai akhir proses dan menyaksikan penandatanganan itu. Keabsahan dari hasil rekapitulasi kan itu ditentukan oleh forum pleno, dan kami berlima menandatangani sebagai pimpinan, dan saksi paslon 1 dan juga Bawaslu turut mengawasi. Oke, baik. Itu saja. Ini belum penetapan, tadi baru disahkan hasil suara selama pleno ini. Bagi kami hasil ini kami tidak berpendapat. Jadi bukan tidak menerima atau menolak, tetapi tidak berpendapat. Dan tadi saya sudah bacakan semua pendapat akhir kami dan keberatan. Intinya paslon nomor 2 menolak seluruh hasil pilkada Sulawesi Utara karena menurut kami telah berjalan dengan sangat tidak baik, sangat tidak normal, dipenuhi dengan intimidasi, dipenuhi dengan politik uang,
dan semuanya telah berjalan dengan tidak sesuai dengan asas-asas demokrasi dan undang-undang tentang kepemiluan. Karena itu kami menolak semua hasil pilkada ini dan meminta pihak-pihak yang berkompeten dengan pilkada 2024 ini, baik KPU, Bawaslu, untuk mendiskualifikasi pasangan calon yang merusak demokrasi di Sulawesi Utara. Itu sikap kami, dan itu hak kami untuk menyatakan sikap. Apakah ada temuan dugaan penggelembungan suara? Kalau itu soal suara kami tidak komentar. Yang kami punya adalah bukti-bukti tentang intimidasi, bukti-bukti tentang politik uang, bukti-bukti tentang politik sembako, dan bukti-bukti terdapat pemaksaan terhadap saksi-saksi kami, baik di TPS, diintimidasi di TPS, di tingkat pleno kecamatan maupun di tingkat pleno kabupaten. Itu yang kami punyai saat ini. Dan menjadi alasan untuk menolak. Dan itu semua itu menjadi alasan untuk menolak seluruh hasil Pilkada 27 November 2024. Pak, bisa Jadi dari diperjelas 02 yang itu mau minta untuk didiskualifikasi siapa, Pak? Tergantung dari Yang mau didiskualifikasi Iya. siapa? Tadi kan Tergantung siapa yang melakukan. Yang pasti bukan kami. Jadi bisa disimpulkan pilkada ini syarat kejahatan demokrasi. Iya, dan Sulawesi Utara seperti yang saya katakan dalam pendapat akhir kami tadi, bahwa Sulawesi Utara itu telah bersemayam demokrasi yang luar biasa sejak nenek moyang kita. Dan Sulawesi Utara itu selalu menjadi contoh demokrasi bersemayam dengan baik. Jadi Tetapi ini dirusak oleh Pilkada 2024, di mana ada paslon yang melakukan hal-hal yang buruk yang dilarang oleh undang-undang. Jadi saksi paslon 2 mewakili partai Cagup 02 untuk PSU kembali. Kami tadi menuntut itu, menuntut PSU dilakukan kembali dan mendiskualifikasi paslon yang melakukan pelanggaran Tapi undang-undang. ujung-ujungnya itu tetap akan masuk ke MK, Pak. Kemungkinan. Kami masih mempelajari kemungkinannya seperti apa. 02 itu menemukan indikasi yang sedang viral sekarang itu ada intervensi yang disebut partai coklat. Kami tidak menyebut partai coklat atau partai apapun. Kami menyebutkannya sebagai APH, aparat penegak hukum. Makasih. Oke, terima kasih. Baik.